Jadi Dayo akan dapat budidaya tanaman secara hidroponik. Salah satunya adalah dengan teknik tower atau sering disebut dengan vertikultur, hidroponik vertikultur. Ya, bahan-bahan yang berlea adalah yang pertama pipa, kemudian dudukan dari nanti dicor pakai semen supaya bek goyang, dan nyo cor pakai semen supaya bek oleng. Kalian drum tuh sebagai wadah untuk menampung larutan nutrisi. Kemudian nyo tuh dah dicor penuh. Kemudian nyo dah setel, nyo harus na lubang iya yang itu dari nanti air yang keluar dari atas nanti keluar masuk lagi dalam drum. Nah, kemudian atau istilahnya tandon ya. Saja. Jadi Reno harus lagi lubang ini, harus besar lubangnya masuk ke dalam untuk menaikkan air ke atas. Jadi air yang sisanya keluar dari sini. Jadi airnya, sirkulasi airnya dari sini masuk naik ke atas, kemudian diguyur masuk lewat dari sebelah dalam, kemudian keluar dari sini secara terus menerus atau menggunakan timer dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Kemudian tutupnya ini bisa memperkuat bekong tower. Jadinya diusahakan di solder atau dipotong sesuai dengan ukuran pipa. Kemudian jangan lupa dikasih lubangnya ya, supaya air yang keluar dari pipa nanti masuk kembali lewat sini, lewat lubang ini. Jadi kalau kita masukkan sini ya, yuk takeng kali goyang-goyang li. Kemudian inilah media tower yang disediakan tanaman yang bisa dicabut. Ini nggak usah dilem. Kemudian ini dilubangi jarak tanam ini sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan keinginan masing-masing, atau sesuai dengan tanaman. Biasanya disesuaikan dengan jenis tanaman. Jangan sampai antara jarak tanam ini saling bertindihan dengan tanaman yang di atasnya. Jadi di sini kita coba buat model memutar. Di kelebihannya antara tanaman ini dengan tanaman yang di atasnya ada jarak sekitar 40 cm. Jadi kalau kita tanam sawi atau selada tidak saling bertindihan. Jadi saya memutar menara, kalau menara setinggi 1 meter, 1,20 meter, ini bisa muat 11 tanaman. Ada juga yang membuat dengan cara kiri dan kanan. Tapi ini kita coba yang memutar. Terus ini terserah si pembuatnya. Kemudian kita akan jelaskan cara membuat lubang seperti ini. Ini kelihatan lebih rapi. Ya, ini lebih rapi. Kami membuat. Jadi caranya yang pertama diukur. Jika kita menggunakan pipa ukuran 1,5 inci, maka pipa ini harus kita ukur. Ini diukur dengan tali. Kemudian keliling ini dibagi dua. Kemudian misalnya seperti ini, diukur dengan tali juga bisa. Ini ya, ini sudah sepotong dua nih. Tadi yang kelilingnya ini, pipa keliling ini. Nah, ini keliling ini dipotong dibagi dua, kemudian setengahnya tempelkan kemari yang sudah diukur tadi. Baru kemudian ditandain dan digergaji. Nah, jika sudah pas dengan ukuran yang ditandai tadi, kemudian kita baru mulai membakar. Kemudian sebelumnya kita jelaskan kita harus buat alat penusuk seperti ini dengan kemiringan 45 derajat maksudnya. Kemudian ya, kemudian kita bakar di sini, di area ini sampai dia lunak.
kemudian ditusukkan, jangan dipaksa, usahakan pelan-pelan. Kita buka, agak buka, agak buka ya. Jadi usahakan apinya harus panas. Jangan sampai ada api. Kalau ada api bisa membakar pipa. Usahakan dia dibakar dengan arang. Mana pus ya dia? Pus again. Kemudian teknik membakar pipa ini, usahakan jangan langsung dari sini ke kemari. Diusahakan selang-seling dari ini, karena ini masih panas. Kalau kita kasih air, itu dia akan kaku. Nanti bentuknya tidak beraturan. Jadi usahakan dari sini, biarkan dia dingin sendiri. Kemudian kita usahakan yang jauh dengan jaraknya dengan ini. Kemudian nanti setelah ini kemudian baru turun lagi bawah, tapi merata seluruhnya. Kemudian kita coba bakar. Usahakan ini di tengah, ditaruhkan di tengah. Kemudian usahakan pembakarannya merata. Kemudian dicek apakah sudah masih belum lunak. Kalemi air tengkri ya. Teknik pembakaran pipa nyo agak berbeda dengan teknik dower. Di sabotu contohnya teknik dower. Kalau doweran dari luar, disilokno dari luar, yang keranyo mendua dalam. Jadi kedua sisinya itu dimasukkan ke dalam. Kuncinya adalah ketika kita memotong tadi, jangan sampai terlalu lebar. Kalau lebar, dia akan menyebabkan doer. Nah, tidak pas dengan cincin pipa yang kita masukkan nanti. Nah, kalau sudah yakin ini lunak. Tapi kalau kita bakar dengan api atau di kompor, menggunakan kompor, ini akan membakar, akan hitam di sini. Tapi kalau dengan arang, walaupun dengan lama kita bakar sini, ini nggak apa-apa, salah. Kemudian tekniknya seperti ini. Ini masukkan, kemudian didorong ke bawah, membentuk seperti ini. Pelan-pelan. Harus tadi, ini hampir enggak. Harus pas di tengah. Usahakan. Nah, ini pun sudah agak terlalu lebar ini. Kemudian usahakan ditekan sedikit ya. Nah, ini ditekan, dibentuk sampai rupa. Kemudian langsung diambilkan cincinnya, ini cabut, kemudian masukkan cincinnya supaya bentuknya bisa atur. Yang geser-geser lagi. Ini karena lebar tadi yang kita ukur agak lebar, kita potong agak lebar ke samping, maka di sini ada celah. Nah, biasanya di celah ini keluar air, merembes keluar dan berlumut. Jadi pemandangannya kurang indah. Jadi ini usahakan potongan ini potongan dengan gergaji tadi diukuran harus pas atau lebih kecil sedikit dari ukuran ini, setengah keliling. Ini kita gunakan pipa 3 inci, pipa towernya. Untuk lubangnya kita gunakan pipa 1,5 inci. Kalau kita gunakan pipa 2 inci agak terlalu besar, jadi nanti terlalu ke samping, jadi kurang bagus. Jadi kalau towernya 4 inci, maka gunakan lubang ini dari pipa yang 2 inci atau 2,5 inci. Nah, setelah ini
supaya ini tidak bergeser lagi, maka kita lem dengan lem pipa. Ya, dengan lem pipa kita rapikan dulu sampai letaknya dan tempatnya seperti ini. Kemudian baru kita lem pipa paralon. Jadi kalau sudah ada lubang seperti ini, maka caranya adalah melakukan memasukkan lem lain sejenis lem Dextone, bisa juga lem besi itu, atau lem bakar. Lem bakar biasa yang digunakan untuk membuat bros, itu bisa dimasuk kemari untuk menutupi lubang. Jadi pengalirannya coba sini dari dalam seperti ini. Jadi aliran dari sini masuk kemari, ini tidak akan merembes keluar. Dia akan mengalir di samping ini ke sini, tentu ke samping ini dan terus ke bawah. Oke, demikianlah cara membuat tower untuk budidaya tanaman hidroponik secara vertikultur, secara tegak. Nah, biasanya hidroponik kan seperti ini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi sekian, terima kasih. Iya. Setelah semua tower ini dilubangi, kena lubang mendung, kalian baru dapat pasangan dong. Tapi sebelum dipasang, jadi ini akan saya jelaskan Bacut mengenai cara sirkulasi air, nutrisi dari atas ke bawah menggunakan selang. Jadi yang ini adalah kaki yang dicor tadi, kemudian dimasukkan dari sini ke atas begini. Nah, kemudian ini di dalam dulu. Kemudian dalam sindung dalam. Nah, kemudian di sini disambungkan dengan pompa akuarium. Ini kebetulan pompanya belum ada, jadi pompa jenis ini bisa juga. Jadi kita bisa gunakan merek apa saja. Ini kebetulan kita gunakan merek. Boleh juga. Jadi ini contoh saja nih, contoh yang pernah kita gunakan itu merek Amara. Kemudian ini selang ini dimasukkan ke sini. Kemudian ketika ini dipasang, ini kemudian ini masukkan kembali. Masukkan ke sini. Ataupun ini dimasukkan dulu. Oke. Kemudian masukkan tower yang sudah dilubangi tadi ke atas. Kemudian masukkan kembali. Ini usahakan ukurannya pas. Kemudian di sini dipasang sok, supaya nanti di atas sok ini dipasang styrofoam yang ukurannya bulat. Kemudian pasang paku di sini supaya dia tidak turun. Kemudian ini dipotong dan ditutup dengan dop, supaya air tidak mencurat ke atas. Ditutup dengan dop. Kemudian di sini sok dulu, kemudian tutup dengan dop. Kemudian di styrofoam ini, di styrofoam ini dilubangi sesuai dengan searah dengan lubang ini. Di sini satu, ada 4. Jadi air ada yang mengalir di sini, ada yang mengalir di sini, mengalir di sini.